Legenda asal mula Pulau Nusa. Part 2. Akhirnya, hampir sehari semalam mereka hanya duduk mengelilingi tubuh Nusa yang tergeletak tidak berdaya di atas pasir sambil memerhatikan perkembangan selanjutnya. Keesokan harinya, Nusa benar-benar sudah berubah menjadi seekor ular naga. Tubuhnya semakin panjang dan besar. Panjangnya sudah mencapai sekitar 25 depa dan besarnya 3 kali pohon kelapa. Menjelang siang, Nusa meminta kepada seluruh warga agar menggulingkan tubuhnya ke sungai. "Tolong bantu gulingkan tubuhku ke dalam sungai itu. Aku sudah tidak kuat lagi menahan terik matahari," keluh Nusa. Warga pun beramai-ramai mendorong tubuhnya ke dalam sungai. Namun, baru beberapa saat berada di dalam air, tiba-tiba Nusa merasa sangat lapar. "Aduh, aku lapar sekali. Tolong carikan aku ikan," seru Nusa sambil menahan rasa lapar. Warga pun segera berpencar mencari ikan di danau atau telaga yang berada di sekitar hutan. Beberapa lama kemudian, warga kembali dengan membawa ikan yang banyak. Dalam sekejap, ikan-ikan itu pun habis dilahapnya. Menjelang senja, Nusa berpesan kepada istrinya, "Dik, nanti malam akan turun hujan lebat diiringi guntur dan petir. Air sungai ini akan meluap. Sampaikan hal ini kepada warga agar segera meninggalkan tempat ini. Saat sungai banjir, Abang akan menuju ke Sungai Kahayan dan terus ke muara. Abang akan tinggal beberapa waktu di sana dan kemudian meneruskan perjalanan ke laut. Di sanalah Abang akan tinggal untuk selamanya," ucap Nusa sambil meneteskan air mata. Istrinya pun tidak kuat menahan tangis. Ia benar-benar akan kehilangan suaminya. "Bang, jangan tinggalkan adik. Adik tidak mau kehilangan Abang," istri Nusa mengibas sambil menangis terseduh-seduh. "Sudahlah, Dik. Ini sudah takdir Tuhan. Setelah Abang pergi, pulanglah bersama warga itu," ujar Nusa kepada istrinya. Ketika malam sudah larut, apa yang diramalkan Nusa benar-benar terjadi. Suara guntur bergemuruh diiringi oleh petir yang menyambar-nyambar. Kilat memancar sambung menyambung. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan lebat. Istri Nusa dan semua warga segera menjauh dari sungai. Mereka dirundung perasaan cemas dan diselimuti perasaan takut. Beberapa saat kemudian, air sungai Rungan pun meluap. Tubuh Nusa terbawa arus banjir menuju Sungai Kahayan. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu hanya diam terpaku. Mereka sudah tidak dapat lagi menolong Nusa. Setelah air sungai Rungan surut, para warga kembali ke perkampungan mereka. Istri dan adik ipar Nusa pun mengikuti rombongan itu. Sementara itu, Nusa sudah tiba di muara Sungai Kahayan. Ia menetap sementara di sebuah teluk yang agak dalam. Ia sangat senang karena terdapat banyak jenis ikan yang hidup di sana. Namun kehadirannya menjadi ancaman bagi kehidupan ikan-ikan tersebut. Oleh karena itu, ikan-ikan tersebut berusaha mencari cara untuk
untuk mengusirnya. Mereka pun berkumpul di suatu tempat yang tersembunyi. "Apa yang harus kita lakukan untuk mengusir naga itu?" tanya ikan jelawat bingung. "Aku punya akal. Aku akan bercerita kepada naga itu bahwa di lautan sana ada seekor naga besar yang ingin mengadu kekuatan dengannya," kata ikan saluang, sejenis ikan teri. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya?" tanya ikan jelawat bertambah bingung. "Tenang, saudara-saudara. Serahkan semua persoalan ini kepadaku. Aku akan meminta bantuan kalian jika aku memerlukannya. Bersiap-siap saja menunggu komando dariku," ujar ikan saluang. Akhirnya, semua ikan yang ada di situ setuju dengan keputusan ikan saluang. Keesokan harinya, ikan saluang mulai menjalankan rencananya. Ia diam termenung seorang diri di suatu tempat yang tidak jauh dari naga itu berada. Ia berpikir, naga itu tidak mungkin memangsa tubuhnya yang kecil itu, karena tentu tidak akan mengenyangkannya. Tidak lama kemudian, naga itu pun datang menghampirinya. "Hei, ikan saluang, kenapa kamu bersedih?" tanya naga Nusa. "Iya, Tuan Naga. Ada sesuatu yang membuat hamba bersedih," jawab ikan saluang. "Apakah itu, ikan saluang?" "Katakanlah," desak naga Nusa. "Begini, Tuan. Kemarin hamba bertemu seekor naga besar di lautan sana," kata ikan saluang. "Apa katamu?" "Naga? Apakah dia lebih besar daripada aku?" tanya naga Nusa itu mulai gusar. "Besarnya hampir sama seperti Tuan. Rupanya dia sudah mengetahui keberadaan Tuan di sini. Bahkan, dia menantang Tuan untuk mengadu kekuatan," jawab ikan saluang. Mendengar cerita ikan saluang itu, naga Nusa pun naik pitam. "Berani sekali naga itu menantangku. Katakan padanya bahwa aku menerima tantangannya. Besok suruh dia datang ke tempat ini, aku akan menunggunya," seru naga Nusa. "Baik, Tuan Naga," jawab ikan saluang lalu pergi. Keesokan harinya, naga Nusa pun datang menunggu di tempat itu. Sementara ikan saluang, bukannya pergi memanggil naga yang ada di lautan sana, melainkan bersembunyi di balik bebatuan bersama teman-temannya sambil memerhatikan gerak-gerik naga Nusa yang sedang mondar-mandir menunggu kedatangan musuhnya. Namun, musuh yang ditunggu-tunggunya tak kunjung datang, karena naga yang dimaksudkan ikan saluang itu memang tidak ada. Akhirnya ia pun kelelahan dan tertidur di tempat itu. Ikan saluang pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pelan-pelan ia mendekati ekor naga Nusa, lalu berteriak dengan keras, "Tuanku, musuh datang!" Mendengar teriakan itu, naga Nusa menjadi panik. Dengan secepat kilat, ia memutar kepalanya ke arah ekornya, sehingga air sungai itu mendesau. Ia mengira suara air yang mendesau itu adalah musuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun menyerang dan menggigitnya. Namun, tanpa disadari,
ia menggigit ekornya sendiri hingga terputus. Aduh, terdengar suara jeritan naga Nusa menahan rasa sakit. Pada saat itulah, ikan saluang segera memerintahkan semua teman-temannya untuk menggerogoti luka naga Nusa. Naga Nusa pun semakin menjerit dan mengamuk. Tempat itu bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Namun, kejadian itu tidak berlangsung lama. Tenaga naga Nusa semakin lemah karena kehabisan darah. Beberapa saat kemudian, naga Nusa akhirnya mati. Semua ikan yang ada di dasar sungai Kahayan berdatangan memakan daging naga Nusa hingga habis. Hanya kerangkanya yang tersisa. Lama-kelamaan, kerangka tersebut tertimbun tanah dan ditumbuhi pepohonan. Tumpukan pepohonan itu kemudian membentuk sebuah pulau yang kini dikenal dengan nama Pulau Nusa.